Selamat pagi. Hari ini agenda kita menentukan dimensi dan tema proyek ya. Pagi, Bu. Iya benar, Bu. Baik, berarti kita akan menentukan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila untuk 1 tahun. Bagaimana menentukan dimensinya? Ini jika saya lihat di panduan, ada beberapa langkah menentukan dimensi. Saya coba bacakan ya. Pertama, tim ini yang akan menentukan dimensi. Maksudnya tim ini adalah kita ya, Bu? Iya benar. Sebagai tim fasilitator proyek, kita bekerja sama dengan kepala sekolah dalam menentukan dimensi yang akan dikembangkan sebagai proyek. Caranya dengan merujuk pada visi misi atau melihat kebutuhan peserta didik yang ingin dikuatkan kompetensinya. Kemudian disarankan untuk memilih 2 hingga 3 dimensi pada 1 tahun ajaran. Berarti tidak perlu semua dimensi ya? Kalau begitu, jumlah dimensi yang dikembangkan dalam satu proyek profil tidak terlalu banyak. Betul. Sebaiknya fokus saja pada beberapa dimensi yang sesuai dengan karakteristik satuan. Karena tidak hanya berhenti sampai dimensi loh, kita juga perlu menentukan elemen dan subelemennya. Hal ini akan membantu kita agar lebih jelas dan terarah dalam mencapai kompetensi dan karakter profil yang diharapkan. Kalau saya baca, penentuan dimensi ini tidak dilakukan tanpa adanya analisis satuan pendidikan dahulu. Sebelum penentuan dimensi, kita bisa melihat dulu latar belakang satuan kita, Pak, Bu. Ada isu apa ya yang saat ini sedang hangat di satuan? Sehingga kita bisa tahu kompetensi apa yang ingin kita kuatkan pada murid selama berprojek. Oh, misalnya kita merasa daerah kita ini makin gersang. Kita ingin menguatkan kompetensi anak agar peduli dengan lingkungan. Maka, kita dapat memilih dimensi bernalar kritis, kreatif, dan beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tepat. Nantinya, dimensi, elemen, dan subelemen yang kita pilih akan menjadi tujuan proyek. Wah, ini benar-benar kontekstual ya. Kalau begitu, temanya ada apa saja? Setelah kita menentukan dimensi, lanjut ke tema-tema utama ya. Tema utama PAUD ada 4, yaitu 1. Aku sayang bumi. 2. Aku cinta Indonesia. 3. Kita semua bersaudara. 4. Imajinasi dan kreativitasku. Bagaimana langkah-langkah menentukan tema, Bu? Penentuan tema harus dilihat dari tahapan kesiapan satuan. Ada di mana posisi kesiapan satuan kita, Pak? Hasil asesmen satuan kita kan ada di tahap awal. Maka penentuan tema sebagai berikut. Pertama, menentukan 2 tema yang sama untuk kelas paralel. Kedua, menentukan isu yang sama untuk setiap tema di semua kelas paralel. Ketiga, satuan pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek profil. Wah, ini memudahkan sekali ya, Bu, bagi sekolah yang baru memulai proyek. Betul, Pak. Pertimbangan apa yang dapat kita ambil dalam memilih tema? Nah, kita dapat lihat nih dari kalender belajar nasional atau perayaan internasional yang ada. Atau seperti tadi kita menentukan dimensi, kan dari melihat latar belakang isu yang hangat di satuan kita. Itu juga bisa kita jadikan pilihan saat menentukan tema. Jadi tema dapat ditentukan sebagai hasil analisis bersama dari dimensi yang kita tentukan sebelumnya dan keadaan kontekstual satuan kita. Wah, berarti kita bisa mengambil tema yang sama atau berbeda ya, tergantung dari kebutuhan dan keadaan satuan pendidikan di tahun ajaran. Saya juga mau usul. Saya melihat banyak pengrajin batik di lingkungan satuan kita ini. Orang tua murid kita pun banyak yang pengrajin batik. Sepertinya ini akan sesuai untuk tema Aku Cinta Indonesia. Seru sekali. Saya usul, akhir-akhir ini di lingkungan satuan kita sudah jarang ya pepohonan. Rasanya makin panas. Nah, melihat lingkungan satuan kita yang cukup gersang dan jarang pepohonan, saya rasa ini cocok untuk kita bahas pada tema Aku Sayang Bumi, sekaligus memperingati perayaan Hari Bumi. Wah, sesuai idenya. Mari sekarang kita susun ya, dimensi dan tema yang akan kita lakukan di tahun ajaran ini. Wah, saya jadi tidak sabar berprojek. Terima kasih atas diskusinya.